Usil. Ya, tapi itu orang suka Ozil gitu. Usil, Ya, pokoknya dan Bayul tuh. itu Tulisannya gitu. waktu itu juga bingung mau beli di mana, belum bisa keluar negeri dan lain-lain. Itu huruf I, gue suruh abangnya potong, terus taruh di atas buat. Gitu. Nah, sebenarnya yang mau gua tanya ya, ini udah banyak nih pegiat ya, udah banyak pelakunya, gitu. Nah, secara produksi, kita tuh di level mana sih kalau di Indonesia? Waduh. Berat banget ya? Kalau lu nih yang pertama, berat penasaran aja, karena kan gue juga masih pengen berkarya, gitu loh. Kita udah nyampe mana sih? Ya kita tuh, Indonesia tuh jadi negara produsen yang sangat bagus. Nggak jauh dari seputar bolanya doang, atau ngomongin satu klub tertentu, atau bener-bener jualan jersey. Sedangkan di sini kan Gitu. kultur sepak bolanya masif banget. Betul, sebenarnya, masif. gitu. Dan itu kan orang bilang di Indonesia itu ngomongin bola atau bisnis bola itu ladang basah. Betul. Lempar apa aja tumbuh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit. Orang grogi main kuis. Welcome back to TNT Boys. Balik lagi lu yang comeback kan orang grogi. Apa jadi ulang comeback? Udah itu aja. Susah banget di free bilang orang grogi main kuis. Oh, Balik di apaan, TNT Boys, orang grogi main kuis. Lu bilang Welcome welcome back to TNT Boys, nggak nyambung, kocak kan orang grogi. Balik lagi. Anyway guys, balik lagi di TNT Boys. Woo! Kita masih ya terus tangan dulu deh. Nah, baru gua ngomong. Kita masih bareng sama Bapak Eno dan Bapak Fajar. Pakar-pakar jersey. Pakar-pakar jersey yang ternyata nggak sepakar itu. Banyak banget ini kemarin. Pengang. Tapi anyway, kemarin kita udah bahas banyak ya tentang backgroundnya Fajar, tentang backgroundnya Enol gitu. Gimana Fajar bisa desain jersey gitu. Dan ideasi awal terjadinya kultur kids and so on gitu. Nah, hari ini kita mau lebih banyak bahas tentang jersey nih, gitu. Yang jadi memang ininya lah, backgroundnya mereka nih. Kita pengen bahas lebih banyak tentang jersey. Kalau kemarin kita udah bahas tentang backgroundnya Fajar, backgroundnya Eno, gimana Fajar bisa mulai desain jersey, gimana Eno Bikin ideasi kultur. kit, ya kan? Nah, kita sekarang mau bahas tentang jersey-nya nih, gitu. Nah, lo pada udah lihat belum sih jersey-jersey yang pada mulai rilis leak? Udah Kayak ada beberapa ya. Torino udah lihat belum lo yang Ya, apa? yang 75 tahun itu tragedi. Keren banget lagi. Yang clean banget ya. Iya nggak sih? Iya, parah. Tonal semua. dari jersey Juve. Wah, dia ada apa sih nih sama gue nih? Mentang-mentang sekota ya. Tapi memang Superga sendiri ini kan udah. Sorry. Lo nggak tahu background cerita Superga apa? Gue sih nggak terlalu tahu ya. Gue lebih tahu malah yang kedua nih, yang Reebok ini nih, yang baru-baru nih. Iya. Karena sempet gue posting juga dan itu Botafogo ya. Botafogo ya. Ini agak skip nggak apa-apa ya? Nggak apa. Jadi kan ada juga nih. Ada juga nih jersey yang apa Botafogo tuh. Betul. Lo Jadi pada itu udah lihat ya? lebih banyak diomongin emang soalnya. Reebok, men. Karena Reebok ini mau comeback ya, Mas Fajar ya. Dan waktu itu kan medio 2000-an tengah itu kan sempet beken banget sama Liverpool pas Juara Istanbul. UCL tuh. Gila, Liverpool. Terus Bolton, Reebok ya? Reebok. Terus Yang ini kan, yang Milan kan? Iya, Istanbul betul. Istanbul. Terus Bolton Wanderers Bolton juga Wanderers jadi pakai banget itu. Reebok. Atletico Madrid juga sebenarnya sempat pakai Reebok. kan? Kalau habis boker jangan lupa Reebok. Bener, iya itu cebol. Terus kalau kalian ingat juga zaman waktu itu Batigol Argentina sempat pakai Reebok. Oh, Argen sempat pakai Reebok. Sempat pakai Reebok tahunnya 90 berapa deh kurang ingat. Cuman pokoknya yang jadi emang sebenarnya Reebok ini dia comeback di Historicalnya bagus dan sekarang mau cukup bagus, betul. Jadi Back to kayak the industry lah. bener back to the industry lah. Iya, gitu. terakhir kapan kita lihat jersey Reebok ada di sepak bola kan? Tadi selain itu. yang maksudnya Iya, kurang lebih di tahun-tahun itulah jadinya. 10 tahun belakang ini Nggak ada ya? relatively nggak ada ya. Jadi memang waktu dia ngelik, bukan ngelik sih, ini dia langsung nge-sponsor, langsung ngasih tahu Botafogo nih klub Brazil langsung pakai. Itu kan dia juga press release-nya, foto-foto itu keren banget. Bagus. Dan memang desain detailnya, jersey-nya, betul, detailnya itu luar biasa sih. Gitu. Menurut lu bagus? Bagus. Sesuai tema juga itu makanya. Benar. Kan jersey it's all about storytelling lah itu. Betul. Kalau cocok ya jadinya bagus.
Ya terus kayak maksudnya buat dia balik lagi ke industri ini gitu ya. Ini statement banget nih. Statement Betul. betul. Maksudnya dari antara sekian banyak klub, Botafogo lagi dia ambil yang mungkin unik Gila secara dia. historikal apa. Betul. Identikal juga kan warnanya kan yang kayak Betul, Juventus warnanya gitu juga kan. warna ya. Jadi secara ideation-nya juga kayaknya elegan lah cara baliknya itu juga nggak terburu-buru gitu kan. Nggak langsung mungkin klub besar dan akhirnya nanti jadi malah dibanding-bandingin kayak mungkin yang pernah dibahas ya Warriors tiba-tiba nongol aja gitu kan. Iya, betul. Iya itu. Ke Liverpool juga kan. Itu. Liverpool, Bagus betul. banget. Bagus banget, perfect kata Fajar. Perfect itu, perfect. benar. Best. Lo sekali beli 10 kan? Gua kulak. Kalau yang tadi yang kita mau bahas yang Torino yang 75 tahun ya? Ja. Mantap itu kan tonal itu kan. Iya, iya. Warnanya bergendi gitu. Betul. Warnanya bergendi itu cakep itu. Itu Seamless banget lah. klasik banget Iya, ya. iya, klasik. iya. Kayak wah, gue happy banget sih ngeliatnya. Maksudnya emang rival tapi bagus banget. Bagus sumpah. Bagus banget. Anyway, jersey tadi tuh kayak menurut gue bakal jadi staple atau bakal jadi sesuatu lah di tahun ini, di 10 tahun ke depan gitu ya. Dan nggak akan jadi sesuatu kalau apa namanya animonya turun nih gitu. Kan sekarang lagi tinggi-tingginya nih, orang lagi happy banget pakai jersey kemana-mana. Ya betul. What so called by blokor kan Betul. gitu. Hari-hari sekarang jersinya jadi hari-hari. Jersey hari-hari. Jadi ucup baju di semua. Ya. Nah, baju di Bedanya Ucup baju KW. tapi dia bapak blokor Bapak berarti jersey dia. nasional Indonesia. ya. Tapi dia jadi bapak jersey nasional itu gue tuh suka nggak suka. Wih, Kenapa? Karena menurutku itu benar karena kan zaman kita masih lebih kecil kita nonton serial itu terus menurutku tapi kan si Ucup ini dia bukan representasi sebenarnya Iya sih. ya kan karena kayak kalau representasinya si Ucup ini ya lu bisa bergaya sembarangan jadi kayak maksudnya ini tuh bukan benar dan salah tapi lebih ke Preferensi aja lah. iya, kalau misalnya orang luar tahu di Indo itu ada si ini, takutnya kayak kesannya kita agak low gitu. Gitu Jadi, aja sih. lo kurang setuju itu ya? Bukan kurang setuju, tapi kalau bisa kayak buat lucu-lucuan aja Buat gitu. lucu-lucuan. Nah, nggak usah terlalu dianggap kayak beneran bapaknya gitu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, Ya. mari kita Fanny Fadila. 3 kali aja. 3 kali. Fanny Fadila. Fanny Fadila namanya. Nama aslinya, nama Fanny aslinya. Fadila. Nama aslinya. Oh gitu. Iya, nama aslinya. Anyway, ya tadi lah, balik ke blokor lah ya. Balik ke blokor ini kan maksudnya emang jadi satu tren yang bangkit lagi. Sejak kapan sih menurut lo pada 2010, 2005? Belum ya? Belum. Lately Gue banget. Ingat-ingat 2011 2012 tuh udah mulai tapi yang KW ya. Iya. Maksudnya yang Itu jualan mungkin jersey KW. karena timnas, terus Oh waktu iya, itu iya. IPL Benar, sempat benar. udah lebih gampang ditonton. Tapi Iya. sebenarnya 2021 ya Mas ya? Iya, kayaknya belum jauh terlalu ke belakang deh. Benar. Jadi ada yang bilang, ya ini sih amin-amin ya kalau benar. Ada yang bilang semenjak kultur mulai gini di mall lebih banyak yang pakai. Tapi kan maksud gue itu mungkin cocok logi karena kita jadi lebih aware ya. Tapi sebenarnya dari ini akun TikTok ya. Siapa tuh? Jadi ada orang British gitu, orang UK dia tuh pakai baju bola terus pakai celana jeans dan dia bilang ini tren ini blokor namanya, which is blok itu sebenarnya kan teman untuk ya. laki-laki, Iya, blok. laki-laki. Tapi sebenarnya blokor ya sekarang buat siapa aja. Dan dari sana itu tiba-tiba ngetren banget karena mix and match ya tepat, Cocok. betul. Jadi itu kan di negara-negara kayak Jepang, Korea, mungkin yang dekat-dekat sini Singapura. Kalau UK sama Amerika tuh juga udah mulai ya kan. Nah itu udah Oh, kayak mungkin gitu kalau semua. dikorelasiin sama tadi Sehan bilang 2011, 2012 itu orang lagi mulai pada pakai jersey lagi, tapi belum dijadikan sebuah trend Betul, fashion. betul. Karena Sementara as a trend fashion baru lately. lately ini dan makanya waktu gua bikin Kultur Kit itu dak-dik-dukser pada orang bilang sebenarnya lu tuh ngapain? Tapi Cuman kan ternyata gue selalu berpikir apa yang muncul di Indo itu hanya kayak mengikuti yang di luar, paling telatnya mungkin 2 tahun, 3 tahun ya kan. Dan kalau ngomong 2011 ya Han ya, kayaknya tuh waktu itu tuh ada toko buka retail di Indo namanya Soccer Station kalau tahu. Di Indo. Di Oh, di PIM ya? di PI kalau nggak salah, di PI juga ada. Nah, itu tuh waktu itu gue juga baru ada duit lah magang gitu kan, segala macam kerja sampingan segala macam. Nah, tapi dia nggak lengkap banget. Jadi itu cerita lucu. Gue mau bikin nameset itu 2013 tapi Ozil baru datang ke Arsenal. Gue mau bikin nameset. Kan Ozil kan O-nya atasnya ada titik 2 ya. Iya.
Tapi dia nggak ada. Itu apa sih artinya? Oh, dia Itu O-nya bahasa Jerman. Bahasa Jerman. Iya, intonasinya. apa intonasinya apa Uzil. bedanya Uzil. O sama O titik dua apa? Mungkin Jadi dia O kalau mungkin loh. kalau penulisan biasanya namanya harusnya Owezil. Oh gitu. Jadi kalau pakai O apostrofi itu jadi Ozil biasa. Salah lo kalau O U. Usil. Ozil. Ya, tapi dia tulis orang tulis Owezil gitu. Usil, Ya, pokoknya Tuyul dan Mbak Yul tuh. itu tulisannya gitu. si Soccer Station ini Dia nggak pakai titik dia dua. nggak lengkap. Jadi karena waktu itu juga bingung mau beli di mana, belum bisa keluar negeri dan lain-lain, itu huruf I gue suruh abangnya potong, terus taruh di atas 2 titik. Itu jersey Ozil gue tuh. Kayak begitu. Tapi Soccer Station masukinnya cukup unik. Ada Chelsea third, ada Atletico kayak gitu tuh cukup Random ada. juga ya? Random juga. Nah, dan waktu itu memang jadi cukup banyak lumayan orang tuh ada pakai jersey yang asli dan kelihatan lah. Cuman memang dulu kan sneakers juga belum setren sekarang. Dan jeans tuh semua masih yang antara skinny atau celana 3/4 yang kayak begitu kan. Jadi emang masih agak monoton gitu. Terus kalau si Blokor nih, balik lagi gitu ya, kita bahas Blokor. Menurut lo bagus nggak sih sebenarnya ya buat kalian, terutama kalian ya gitu. Ini juga sebenarnya berlaku ke gua Sehan gitu. Karena gua ngerasa kita semua sebenarnya bergerak di industri yang sama kan, in a way, sepak bola gitu. Dan kebetulan industri sepak bola garis miring kreatif gitu kan. Betul. Nah, ini kan pelakunya banyak, nggak cuman brand, tapi ada juga Enol mungkin mewakili dari media gitu, Nol ya. Betul. Kalau Fajar kan emang pemain di industrinya. Pemain. Pemain utama. Jangan main-main loh. Pemain. Maksudnya pelaku utama lah. Iya dong, di industrinya. Nah, tapi kan kayak kita nih, gua Sehan dari komunitas sepak bola dan yang lain itu kan juga berkarya gitu. Nah, menurut lo tren yang ada sekarang ini sebenarnya bagus nggak sih buat perkembangan industri ini lebih jauh? Atau ada apa ya? Ada bad side-nya juga? Kalau buat ekonomi harusnya bagus ya. Karena ada biar salesnya ada terus gitu. Iya. Jadi yang beli tuh nggak cuma yang fans buat nonton gitu, tapi yang buat casualan juga ikut beli kan. Itu secara langsung tidak langsung pasti menumbuhkan ekonominya sendiri itu kan. Dan buat lifestyle-nya juga jadinya oke gitu. Kita nggak norak lah jadinya, ibaratnya pakai jersey pun sekarang ya tadi yang kayak gue bilang hari-hari lah lo tiap hari dimanapun bakal ketemu gitu orang pakai jersey, udah nggak kayak dulu lagi, udah nggak segmented lagi. Dan itu udah mulai ditengok sama klub-klub itu di jersey third-nya gitu, jadi bias mereka bikinnya. Jadi nggak melulu untuk selalu performance di jersey. Ya di jersey third itu bakal lebih eksploratif lagi sekarang. Itu yang kayak kenapa Adidas sekarang pakai trifoil Original jadinya. Bisa. Bukan performance lagi. Betul. Memang untuk sales juga, terus untuk memenuhi kebutuhan orang yang ya ini sih dengar-dengar lah ya, cuman kan kalau secara logika juga masuk akal. Contoh misalnya lu suka Arsenal gitu. Kalau pakai baju home atau away-nya aja kan mungkin terlalu terasosiasi. Tapi saat jersey third-nya punya warna yang agak unik kayak waktu musim lalu pink, musim ini ada hijau Tosca, dia akan bisa lebih fashion lah, lebih nggak terasosiasikan dengan klub itu gitu. Tapi ada downside-nya nggak tadi? Maksud gue, misal nih kayak buat yang emang bukan ngikutin trennya karena fashion, karena bajunya bagus, tapi fanatik kayak Gary nih, fanatik MU banget kan gitu. Dia beli jersey MU karena dia bukan karena fashionnya doang. Mungkin iya karena fashion juga, tapi yang nomor satu adalah karena dia fans MU gitu. Nah, ada pengaruh nggak sih ke situ? I mean, pasti banyak dong yang ngikutin doang, nggak ngerti bola sebenarnya, tapi lo pakai jersey yang historical apa segala, tapi ternyata pas ditanya nggak ngerti atau gimana. Terus misalkan jadi mempengaruhi harga yang jadi makin demand-nya banyak, harganya makin tinggi. Yang udah cinta dari lama kan bete. Itu salah satunya sih sebenarnya. Jadi Impact lah ya. Salah satu ketakutannya itu dulu, jadi kan memang sempet juga ada satu sosok yang waktu itu kan gue sempet diundang ikut acara kan. Jadi pas sosok itu muncul, dianggapnya waduh ini jersey digoreng nih. Menurut gue sebenarnya itu downside gak downside karena memang sebenarnya
yang itu loh. Ya pasti akan datang dari sebelah tapi situ. itu Ya mari kita udah. waduh kalau ini beneran datang kayaknya. cuman si orang ini juga sebenarnya nggak bisa disalahin karena buat gua sebenarnya jersey bola pun seharusnya punya nilai yang tinggi. Kayak contoh Mas Fajar, misalnya jersey Mills ini udah ditato kiri kanan nih ya, ada patch Asian Cup, nomornya Ivar Jenner dan lain-lain. Kayaknya kalau jersey ini dijual dengan harga yang ekonomis juga nggak asik. Pasti Mas Fajar sendiri juga kecewa. Rebutan ini. Nah, makanya kan berarti jersey ini harus di value baik. Dia, Betul. Udah ada keringetnya kan? Match worn dari yang bikin. Jadi yang lebih mahal yang dipakai dia apa yang dipakai Marcelo? Dia. Yang dipakai dia. Marcelo lagi begitu. Nah, cuman yang dipakai Asnawi, Bro. Bola Asnawi. Bener. Iya, bener. Itu harusnya 1, berarti bukan 2 depannya. Oh iya, salah. Jadi balik ke yang tadi, sebenarnya downside tuh ya memang benar tadi yang Sehan ngomong. Ada yang beranggapan, aduh harga jersey ini jadi mahal. Tapi kalau buat gua, lebih ke jadi satu, ada stigma yang kayak kaos anak band dulu orang bilang, lu pakai baju The Beatles tapi sebutin 5 lagunya aja nggak bisa. Jadi ada stigma-stigma kayak itu tuh lu ngikutin tren aja lah. Itu satu. Kedua, menurut gua nih, jersey fantasi udah mulai kebanyakan di titik ini. Fantasi jersey itu maksudnya brand biasa bikin jersey, kayak contoh nih ada retail di mall yang lu tau lah. Nah itu, gua nggak mau sebut brand, boleh ya tapi. Jadi yang Pip and Pip, nah itu kan Pip and Pip itu kan tipe bikin jersey. Tarik dan beruang. Ya oke lah, tarik beruang. Oke, I know. Ya kan. Jadi Terus ada juga yang, ya bukan banyak lah yang jadi maksudnya dikit-dikit bikin fantasy. Boleh nggak? Ya boleh banget sebenarnya. Cuman dia mau ikut hype-nya Mas Eno. satu mau ikut hype-nya, kedua kan sebenarnya ini bisa bikin hype-nya itu nge-spike terus tiba-tiba jadi nggak sustain. Karena orang beranggapan jadinya ya semuanya begitu. Padahal yang ini itu mungkin storytelling-nya tidak sekuat baju-baju yang kita pakai. Iya, karena betul based on design aja gitu-gitu ya. Kan memang cycle dari sebuah tren. Saat itu ada yang menarik, semua ikutan bikin. Tapi kita sebagai pelakunya sih ya secara nggak langsung pasti dapat exposure lebih. Ya harusnya penikmat atau customer yang dewasa pasti lihat kan relevan atau enggak sebenarnya. Betul. Dan nanti mereka bisa bisa terpilah-pilah sendiri mana yang memang bagus, mana yang enggak. Karena kalau semuanya follow the hype kan nggak mungkin juga semuanya bagus gitu. Betul. Yang bukan brand jersey, bikin jersey, kadang-kadang juga ada yang overpriced juga gitu. Ada. Betul. Tanpa disertakan storytelling yang bagus kayak gitu kan juga susah juga gitu. Nah, terus ini nih korelasinya ke sini menurut gua. Tadi kan banyak ya sekarang pelaku yang bikin jersey lah di industri jersey ini nih makin banyak pelakunya gitu loh. Ada tadi ada dari pastinya ada dari brand gitu kan. Ini brand yang emang ada kaitan dengan sepak bola dan bahkan ada yang enggak tadi kayak tarik dan beruang. Iya. Terus ada hati-hati lu. Abis ini disponsorin gitu. Terus ada lagi yang kayak kita nih dari community minum dulu dah. Dari kita nih dari komunitas yang emang main bola gitu. Tapi ada juga yang kayak tiba-tiba restoran, tiba-tiba band, tiba-tiba apa. Maksudnya sebenarnya bisa dari mana aja. Tapi kan tadi balik ke poinnya Fajar sama Enol. Tinggal tergantung nih backstory-nya apa, relevan atau enggak. Nah, sebenarnya yang mau gua tanya ya, ini udah banyak nih pegiat ya, udah banyak pelakunya gitu. Nah, secara produksi kita tuh di level mana sih kalau di Indonesia? Waduh. Berat banget ya? Kalau lu pertama berat penasaran aja. Karena kan gue juga masih pengen berkarya gitu loh. Kita udah nyampe mana sih? Ya kita tuh Indonesia tuh jadi negara produsen yang sangat bagus. Oh gitu, buat produksi jersey. Karena baju Nike, Adidas gitu juga banyak made in Indonesia sebenarnya. Nike PI itu Indonesia kan? Nike yang ada beberapa banyak lah yang made in Indonesia. Yang istilahnya suka sebut merek ya di sini ya. Boleh ya? Cuek, yang nonton dikit. Juga ya. Tapi benar itu semangat bos-bosnya Mills pun sebenarnya berangkat dari sana. Karena mereka tahu kapabilitas dari factory-factory kita sebagus itu. Sayang banget kalau cuma jadi negara produsen gitu loh. Makanya akhirnya Mills tuh ada karena itu salah satu semangatnya itu.
Karena tadi sebenarnya Mills juga Ingin melakukan hal lain ya sebelum berstatement itu. Kalau Indonesia tuh juga bisa gitu Sanggup, bikin iya. brand yang good. Jadi ada fun fact juga Ki, barang-barang yang dari luar negeri itu orang bilang bisa 50-40% tuh datangnya dari Indonesia. Oh gitu? Iya. Yang kayak jual-jual jersey vintage di luar itu, Amerika terutama sekarang ya, kayak Kultur sendiri baru dapat kayak ada satu permintaan lah. Taruh. Lu ngomong vintage, berarti kita nih udah melakukan ini sebenarnya udah dari Dulu. Jadi sebenarnya pemain kayak gini tuh udah cukup lama dari dua mungkin factory itu kan betul, udah udah bikin lama, baju Ki. dari lama kan. Makanya gue sendiri sebenarnya bingung apakah gue ini gila sendiri atau jenius atau gue Asik. super goblok. karena nggak ada yang bikin media kayak Kultur Kid. mungkin Mungkin lo bilang super goblok. Iya. Temen gue. Oh iya, sorry. Jadi bener ya. Tapi ya maksudnya gue di awal juga sempat agak bingung kok nggak ada yang bikin kayak begini. Di Indonesia media itu kan nggak jauh dari seputar bolanya doang, atau ngomongin satu klub tertentu, atau bener-bener jualan jersey. Sedangkan di sini kan Gitu. kultur sepak bolanya masif banget. Betul, sebenarnya, masif. gitu. Dan itu kan orang bilang di Indonesia itu ngomongin bola atau bisnis bola itu ladang basah. Betul. Lempar apa aja tumbuh. Nah, gitu. pertanyaan lagi nih. Gitu ya, maksudnya sebenarnya kita punya potensi yang tinggi banget. Betul. Ya kan? Gitu, bicara ini secara produksi. Nah, bahkan brand-brand besar dari brand overseas ya, brand luar negeri, Nike, Adidas tadi yang lo sempat mention, Iya, itu iya. juga banyak bikin di sini. Betul banget itu mah. Nah, gue justru penasaran gitu. Karena teman-teman komunitas ini, balik ke komunitas ya, teman-teman kita komunitas yang ada di luar negeri gitu, kita kebetulan jalin hubungan sama ada teman-teman dari Soho Warriors, itu mereka di Inggris, terus ada lagi Matinal, mereka di Madrid, Spanyol, terus ada lagi WFFC paling banyak dekat ya. nih di Korea gitu. Kita rutin ngobrol sama mereka karena mereka Keren. TNT harus bisa kayak mereka dong. Nah ini cara Bisa makanya gue harusnya. tanya, karena gue ngelihat mereka ini nih udah jalan industri sepak bola kreatif secara Betul. komprehensif Benar, di negaranya. Nah di sini kan lagi menuju ya kalau Lagi menurut gua, menuju. di fase lagi. Karena kalau menuju. ngomongin kayak Korea contoh, Hmm. kalau bener-bener ngikutin, pasti tahu yang namanya over the pitch. Over the pitch, Ada Rival Crack. Ada Itu lagi ngomong dua itu aja. Blade FC. Blade FC. Nah. Kayak kalau di Jepang ada Sukyu. Iya, Shuki Ada, Sukyu. iya ada apa tuh 4BFC, pokoknya namanya itu tuh udah jadi. Berarti kita semua ngikutin hal yang sama ya. Jadi Menuju ke sana ya? karena emang interestnya sama dan Iya. nah kenapa gue bikin Kultur Kit? Karena gue melihat itu udah jalan di luar dan di sini nggak ada. Belum mungkin. Belum, ya. belum. Karena Ya makanya berarti belum ada kan waktu itu kan? Iya, belum. Saat ini baru mulai terlihat nih siapa yang berpotensi menuju ke sana. TNT lah gila kali. Karena bener betul. ya kan Amin, penasaran amin. banget. Kan gitu gue loh. diajak jadi main cabutan coy. Iyalah. Lu minta apa sih, Jan? Gua kasih. Lu belum nyampe, ayam bakar lu udah nyampe tadi. Iya bener juga. Top. Tapi anyway, maksud gue justru itu gua, Sehan, anak-anak itu tuh pada penasaran sebenarnya seberapa besar sih opportunity kita nih. Notabene bukan siapa-siapa, in a way. Tapi menurut gua, di sisi lain, kita grassroots tuh punya suara yang sama pelaku brand di industri terbesar. Karena kita mewakili ideologi-ideologi orang yang Betul. emang pelaku sebenarnya dari sepak bola gitu kan. Betul. Nah, seberapa besar sebenarnya potensi kita tuh bisa berkolaborasi sama brand-brand besar? Katakan nggak usah deh muluk-muluk sama Adidas sama Nike yang di luar gitu. Sama brand-brand lokal kayak Fajar dari Mills, dari brand lokal siapa lagi? Specs, terus Lee. Udah banyak. Kenapa maksudnya seberapa besar sih opportunity kita nih komunitas atau pegiat industri kreatif sepak bola lain buat berkolaborasi sama brand? Sebenarnya bisa banget kan, yang penting kita awalnya ngobrol dulu aja. Mungkin dari sini kan bisa nanti coba ditembusin. Sama gitu Mills. kan. Bener lu jangan gitu Jar. Kebawa nggak bisa tidur nih gue nih. Tapi itu bener Ki. Karena kenapa? Kultur Kit kan juga nothing tadinya gitu loh. Dengan adanya Mas Fajar yang istilahnya menganggap kita udah sahabat gitu ya, udah kayak saudara bahkan kita jadi ya kita nggak pernah lepas lah semenjak ini kenal. Jadi itu kan buka potensi kasarnya kayak dia orang kepercayaan di Mills. Yang ditanya
sekarang sama Mills? Lu Kopi kalau Sari sekarang. Jan. Wih, amin. Ya kan? Jadi sebenarnya berarti jawabannya Kaget gue. Mayoritas. kalau ngomong begitu nanti abis ini bisa ada yang balik ke Mills, bahaya. Itu tergantung dari bahasa Indonya apa ordal ya. Jadi siapa yang Koneksi punya lah, iya siapa ya. misalnya contoh Koneksi betul. art director siapa misalnya contoh. Kayak contoh mungkin nggak usah gampang. Di sini boleh sebut merek kan ya. Contoh Brodo. Si Gua Yuka. nyebut merek lo. Nah, tadi dari tadi padahal bosnya sendiri sebut merek. Ini positif nih padahal Brodo ini positif. Jadi Iya, Brodo. Mas Yuka ini kan Arsenal banget nih. Betul. Ya kan? Betul. Brodo baru ngegandeng Evan Dimas sama Hansamu buat jadi brand ambassador. Oke. Sepatu kan. Dia Pemain masuk baru bola dong. ya. Tapi kan levelnya udah timnas nih, pemain timnas. Brodo juga udah bagus, sepatu Timnas orang udah pada juga tahu. dia partner timnas juga bro. Kemarin juga sempat. Sepatu ya? Pitching juga ikut ya, Mas? Pitching ikut ya? Pitching ikut. Gua rasa maksudnya kalau kita mau coba buka pintu sama si Brodo dengan proposal yang tepat, gua rasa even Mas Yuka itu bos utamanya, dia pasti mau denger. Kan tinggal sejauh apa kita bisa convince mereka. Betul. Kayak League, iya, kan benar, dia udah benar. punya koneksi di League. Gue nggak tahu ya, misalnya. maksudnya dari Ini loh. Contoh, itu kalau lokal kan, kalau lokal. Jadi kalau lokal nggak terlalu ini lo jauh. main ke podcast ini nggak merusak karir kan? Dari tadi diserang, dikasih pertanyaan-pertanyaan juga. Kan gua representasi nih. Iya dong. Enggak, lo orang paling keren. Tapi enggak, itu tuh justru itu nol. Karena menurut gue di perspektif gue ya, kalau gue jadi brand gitu. Dan ini Malah terjadi cari di orang luar. kaya tuh ya harusnya. Iya, maksudnya harusnya rangkul nih Iya. grassroots Harus Betul, satu yang setuju approach banget. tuh. Harusnya Karena begitu. mewakili tadi gitu Ya, kan. mewakili semuanya, hampir mewakili Gitu, semua. bahkan mewakili orang yang lebih umum Sebenarnya gitu. meyakinkan dulu ke bos-bos kalau mereka nanti udah tahu efeknya kayak gimana. Biasanya gol. Kayak contoh gua pas garap Vindes. Nah, gitu. Itu pas pertamanya bos-bos mana ini. Mana peduli lah ya Ya itu kasarnya. seperti itulah kasarannya. Tapi ketika kita bisa yakinkan kalau proyek ini tuh bagus untuk Mills juga as a brand gitu. Nah, berhasil, collab-nya semua senang gitu. Selanjutnya kalau ketika Mills ada acara kayak eksibisi atau gitu, si jersey tadi dengan Vindes itu dijadikan sebagai salah satu portofolio gitu. Betul. Kalau ternyata Mills tuh juga bisa nggarap kerjasama dengan media kayak gitu, komunitas gitu. Sama lagi kita. Bisa Sama dia dulu. Udah mau ditikin ya nih. Sulaiman Wek. Jadi kemungkinan sama Mills ada ya? Kemungkinan komunitas sama Mills tuh Ya tadi, ada. tapi ini harus diluruskan mungkin ya. Poinnya Fajar menurut gua sangat valid. Iya. Bukan nggak bisa, semua bisa asal Jelas. jelas tujuan, konsep dan segala macam gitu kan. Selain itu- tim bola pertama kali di Mills Vindes itu ya? Vindes, iya. Iya kan? Iya. Dan itu tuh bisa dimulai tanpa harus ke brand yang langsung berkaitan sama sepak bola. Tapi bisa juga sama yang kayak pengalaman kultur ya. Dari yang menunjang apa yang dikerjakan. Contoh misalnya TNT. Atau kayak kultur kan media yang ngomongin lifestyle dengan busana sepak bola lah. Itu kan bisa ditunjang dengan apa? Kita pernah dapat Garnier. Ya. Biar lebih ganteng kasarnya. Yoi, Terus keren. pernah juga sama coffee shop kita take over. Kita bikin acara. Terus kita collab yang baju ini sama Napa Milano, which is itu brand sepatu. Brand sepatunya bukan sepatu sneakers kayak gini lagi, tapi Iya. maksudnya dia lebih yang resmi lah, lebih yang solid gitu sepatunya. Formal ya. Formal. Nah, tapi kan kenapa kita bisa semua gabungin? Karena industri sepak bola itu dan komunitas itu sebenarnya luas gitu loh. Kita nggak hanya disatukan hanya karena kita suka bola, tapi karena memang industri ini harus saling support. Gue selalu bilang baju bola ini nggak bisa berdiri sendiri, belum bisa. Baju bola ini bagus, celana dan sendal jepit itu juga nggak jadi apa-apa. Gitu. Jadi memang sebenarnya nggak harus dari yang kayak Mills League atau yang Brodo tadi Ki. Bisa. Dan gue yakin juga lain-lain. sebenarnya brand-brand ini sebenarnya melek juga, ngeh juga gitu loh. Pasti. Kayak contoh kita kemarin sempat bukan kolaborasi lah, tapi kerja bareng, kerja bareng sama salah satu brand besar kan, brand besar internasional gitu. Kita Sebut lah, Sebut sebut lah. lah. Tadi disebut, ini Sebut nggak dong. disebut. Ini bagus banget ini. Ya, waktu itu dapat kepercayaan gitu untuk bantu promosikan Betul. produk-produknya Adidas. Nah, gitu dong. Makanya pakai Ajax ya. Oh ini satu lagi gue. Ini juga Adidas ini. Ini bentuk dulu nih yang di kaos kaki. Oh, iya.
Iya benar juga, benar Tapi juga. maksudnya itu kan menggambarkan karena brand besar tuh melek juga. Ya, mereka mau tap in pasti sih Iya. sebenarnya. Mungkin belum di level yang diharapkan semua orang, tapi Betul. ini stepping stone lah ya. Benar. Soalnya menurut gua secara desain, secara konsep itu nggak kalah jauh Betul. sama brand-brand yang bukan brand, sama pelaku sepak bola yang sebenarnya kayak klub gitu Iya. ya. Secara desain nggak kalah jauh. Kita mau tunjukin beberapa desain pilihan beberapa jersey, pilihan Sehan, Wih. pilihan gua. Keren. Nah, gua pengen tahu nih pendapat kalian. Iya. Nah, ini yang pertama nih. Ini Nivel Craig sama Soho Soho Warriors. Gokil ya. Soho Warriors gue tanya ke Keren mereka gitu. Minta saran dong. Gitu. Kita harus gimana nih supaya bisa Kayak lo gitu. kayak lo. Bener-bener gue nanya supaya bisa kayak Terus dia kalian. jawab? Dia jawab apa? Bro, kita ini udah 17 tahun. Nah. Dan masih di sini-sini aja. Lu udah berapa lama gitu kan? Gue baru mulai. Makanya udah jalan aja. Ntar ada ketemu jalannya. Iya betul gitu sih. kan. Betul banget. Tapi di sini gue bilang belum ada industrinya, belum melek apa segala. Dia bilang lo OG-nya, udah jalan aja. Kata dia gitu. Itu Nah, tapi dari situ gue jadi punya semangatnya. Nah, menurut kalian jersey ini ya? Ini kan satu Soho Warriors, perwakilan dari Eropa. Terus sama Nivel Craig, perwakilan dari Asia. Dari Korea, iya. bagus nih. Dan Nivel Craig ini kan ada coffee shop-nya. Wah, segala macam-macam lah macam, mereka kan. activity-nya. Kalau Cuma gimana itu Mas Fajar? aja. Bagus cuma itu aja. Kalau kita kan ngeliatnya kayak kalau masuk ke dalam hijaunya lebih pas aja ya. Itu meleset dikit gitu. Hijaunya Dikit ya. Iya, nggak maksudnya penempatan logo-logonya itu kan kalau di dalam center kotaknya iya. itu kan kayak seorang yang iya, manis, iya, lebih manis gitu. Jadi bahasanya mungkin center of attention-nya jadi agak salah. Iya. Gitu. Beda emang matanya desainer sama kita orang saya. Iya lagi bener. Gue ngeliatnya nggak ada yang aneh. Oh, bener juga loh. Iya. Dan ya balik lagi lah ya untuk kita mengerti. Misalnya contoh baju ini dijual dengan harga sekian. Kan harus ada validasi yang tepat kenapa dihargai sekian. Value-nya apa? Kan iya, orang belum tentu tahu ini klub apa, Betul, Nivel Craig siapa, Karena ini SW segmented siapa. banget ini. Betul. Segmented Jadi banget ini. akan lebih baik kalau menurut gua kita tuh bahkan yang gandengan sama mereka, bukan kita bikin sendiri mau niru mereka. Iya, karena gini, kita harus bawa mereka yang sudah jadi ke sini untuk kita introduce. Ini Ada loh ini gitu. gue punya barang dari Korea misalnya. Ini udah jalan di sana. Harga sekian wajar karena di sana udah jalan. Indonesia kan soon. Nah, itu salah satu tujuan besar Kultur Kit. Kita pengen begitu. Ngapain kita ngelawan di sini saling ngelawan orang Indonesia sama-sama bunuh-bunuhan? Makanya kita komunitas semuanya harus jadi satu. Harus saling support. itu. Ekosistemnya harus bagus. Ekosistemnya harus jalan. Banyak temannya. Benar. Makanya saya tidak jualan jersey bola. Itu. Mendingan saya dukung yang jual jersey bola. Saya juga nggak jualan jersey bola saya. Dia mau bikin, dia mau bikin. Itu beda cerita. Tapi yang itu pun saat nanti udah semakin besar, tahu nih, oh Mas Fajar punya promosi nih, One Two atau jersey Baba apapun itu. Ini kurang apa di bawah ini nih? Nah, Pack of Happiness ya kan. Nah, ini kan salah satu barang yang mungkin nanti bisa akan mendukung One-two, ekosistem itu. Benar. Ada stiker Wantu. Hidup di dunia sepak bola itu kan nggak harus melulu pakai jersey. Betul. Kayak TNT juga pernah bikin yang Ronaldo. Kayak Ya, Kultur ya, sendiri pernah ikut event sampai mau nggak mau harus bikin official merchandise, kita bikin kaos. Iya, kemarin Mas saya Fajar bikin kaos. di The Forum malah beli t-shirtnya Soccer Betul. Tribun. Bener. Iya. Nah, kayak contoh nih karpet ini kan dari Kultur Kit nih. Nah, Iya, ini kan juga untuk kayak kenapa? Biar di kantor keren, biar di podcast keren, biar di rumah gue pulang semangat ngeliat nih karpet. Predator Ada bro. bolanya, Predator, betul. gue juga Predator lagi. Nah, cocok kan emang ternyata lagi zamannya Predator lagi. Topi Corduroy gue juga keren. Contoh nah pakai topi itu misalnya. Nah, ini sama nih. Asuatu udah gue siapin. Ada di mobil ya? Nih, satu Siap, lagi nih. siap. Apa tuh? Kita ada beberapa ya. Maksudnya Iya, ini nggak semua tentang Ini komunitas, tapi ini kita pengen bahas desain over sekarang. the pitch. Pengen bahas Enggak, apa? ini away aktualnya mereka buat musim depan. Yang leak ini juga kita PSBS. bahas. Iya. Iya. Salah Ini satunya- leak ya? Iya. Leak. Itu belum official diresmiin. dirilis ini. Nah, Itu angka 4 nggak sih? Bukan itu Bukan. Menara Eiffel. Menara Eiffel. Bener yang aja. yang lucu itu Nike-nya. Yang lucu itu Nike-nya. Nike-nya kenapa di situ? Yang tadi ketek, nggak tahu. deh. Ini kayaknya yang jelek manekinnya dah. Aneh Ya, banget menurut mungkin. gua secara desain gitu. Mungkin. Ya, Mungkin ini kalau ada ngelihat inspirasi OG-nya ya Ah. inspirasinya dulu. Betul. Mungkin harus jadi- tahu ceritanya dulu lah Ada ya. tahun 90-an apa gitu. Tapi Iya. menurut lo kalau ini? Ya itu dari aslinya itu ya gimana ya? B aja sih kalau gua. B aja ini. Ya, Itu malah apa cenderung- trying to be creative aja sih. Itu apa ya? Jadi- Terlalu berani jatuhnya.
Nah kan balik lagi nih ya, kan akan lebih bijak kalau kita tahu cerita di baliknya. Yes. Nah, tapi kan itu susahnya menilai tren ini. Saat orang-orang tuh sebenarnya nggak mau terlalu tahu, makanya kita juga sebenarnya harus bisa simplify apa yang kita kerjakan. Makanya gue juga nggak pernah terlalu mau repot kok. Oh, Culture Kit begini kita nggak terlalu yang mau. keren adalah kayak jersey Arsenal yang Mas Enol pakai nih. Lu Nah. nggak perlu jelasin apa-apa, Betul. orang tahu itu pasti aslinya dari mana. Betul. Apalagi yang fans Arsenal. Iya, kan ini dari tahun 91 nih banana jersey. Iya. Tapi gua rasa lu nggak usah jelasin pun. Ini Orang jersey tahu ya, mungkin orang bener. masih bisa mau pakai karena kenapa? Itu petir keren tuh. Betul. Gemuruh keren tuh. Nah, Contohnya ya. kalau Jadi ini dibantu sama storytelling Nah, jelas. benar. Kalau itu kita kan nggak tahu tuh apa tuh Iya, artinya apa. kayak Bagus aja gitu ya. Tapi kalau Bagus. secara visual memang bagus Bagus. banget. Nah yang repot kan ini secara visual gue sih nggak bagus. Nah, Makanya gue bilang be aja, tapi kan kita Betul. belum baca storytellingnya. Mungkin Dan- setelah itu impresinya jadi berubah. betul dan belum dipakai. Apalagi Kalau ya. PSG Nah, tahun depan belum juara Champions League bisa jadi nilainya Iya sama kayak tinggi. Dortmund yang sekarang udah sampai Tapi final. apakah mungkin PSG juara Champions League? Menurut gua Udah pernah kan ya? Udah pernah. PSG Belum. Kan belum pernah. Umur hidup lo. PSG 0. Cupu Prancis banget. kan Marseille. Kalaupun ada ngambil dari Marseille. kalaupun ada ngambil Nggak. dari PSG retro yang lama, sebagus apa tuh filosofi menang UCL kagak, apa Iya, kagak, Betul. ya kan? Nah, tapi kan ada jersey-jersey PSG yang retro, Yang yang dipakai retro, Arteta, Ronaldinho, itu kan Betul. grow tuh. Nah, kenapa grow? Karena tren blokornya. Iya benar. Dan karena memang Pemainnya jersey itu gitu secara kan. visual juga cukup bagus. Nggak perlu storytelling yang bertele-tele. Ya tapi menurut gua Gitu. design wise ini 10 tahun lagi juga nggak bakal kemana gitu loh. Menurut Ini gua. Iya, kayaknya ya agak. unggulnya karena ini dapat si teknologi Drive It ADV-nya itu. Benar, mungkin dari segi bahan jadinya ya. Dan replikanya berarti nggak akan seapik ini. Iya, harusnya kan lebih polos, lebih simple. Iya. Next kita ke jersey berikutnya ini community lagi nih. Nah, Bones. ini- Bones FC. Mereka Bones. di Inggris. Udah pernah lihat? Ya, belum. Bones udah. Kita ngobrol juga nih sama mereka. Wah, ini Tapi yang keren sih. ya lu ngobrol sama mereka kan, kalau gue cuma sekedar lihat doang. Oh iya. Ya, tapi lebih keren gua ngobrol apa lu aja. Ya. Balik lagi. Keren lagi kita ngobrol pakai bahasanya Bones ya. What's up, mate? Kita kalau ngomong Scousers orang nggak ngerti sih. Kita ngomong apa. Tapi emang ini ya kayak gini-gini nih yang nyentrik. Nah, ini Betul. tadi kan sama Rival Fact gitu ya. Sama-sama pegiat industri kreatif sepak bola Iya, yang iya. dari grassroots. Nah, Hmm. ini kan komunitas tapi sama Nike nih. Ya, Kalau ya. ini biasanya kalau dari Nike biasanya dapat teamwear polos gitu kan, lu Betul. dandanin sendiri. Jersey lah. template lah. Jersey Ibaratnya template gitu. didandanin. Iya, Betul, bedanya Ki. sama tadi eksekusinya Nivel Craig tadi beda banget kan. Itu Beda, mah beda, beda. jelas desainnya dari nol dibikin baru, Dibikin bagus. pola baru semuanya. Kalau Kalau ini kan template. ini teamwear nih. Ngehe banget, maksudnya desainnya kayak wah gitu. Iya. Dan gue pengen tahu sebenarnya kalau misal dikasih teamwear gitu ya. Tim apa tadi bahasanya? Dia teamwear bener. Teamwear yang polosan dari brandnya tuh sebenarnya oke-oke aja mau diapain. Ya tergantung gimana kalian ininya. Kalau untuk Kerjasamanya. komunitas dan Oh, bukan gitu ya. diperjualbelikan yang aneh-aneh, kayak contoh buat jersey tim gereja, jersey tim sekolah, harusnya nggak ada masalah. Aman sih. Harusnya aman, karena emang dia menjual itu, dia sudah expect sebenarnya pasti untuk itu. Kan cuma tinggal bagaimana, balik lagi orang ngerti Bones FC ini siapa. Ya, Dan mungkin Iya. as long as nggak diskredit value-nya Nike gitu lah ya. iya teamwear kan memang disediakan Iya, untuk kurang langsung lebih. Design wise lu pada suka nggak? Unik. Unik aja. Unik aja sih. Ya balik lagi kan, kita, nah itu makanya kenapa gue juga melihat, percaya nggak percaya nih, kalau ini di post di Culture Kit, ini like-nya kecil. Gitu ya. Karena buat orang kayak, I don't Nggak care. ada apa-apa. Sekeren-kerennya I don't care. Tapi kalau gua ngepost cewek pakai baju MU, mungkin 1000 likes. MU dan cewek. Jadi memang ujung-ujungnya industri kita itu masih senang melihat apa yang mereka ngerti dong. Yang kayak gini-gini harus subtle, pelan-pelan kita selipin. Dikit-dikit ya. Nah, berarti Betul. TNT harus mulai reguler Bener. tampil gitu kan. Kayak timnas ini Jersey Mills ini waktu kita lolos 16 besar dengan golnya si pemain, aduh dari mana gue lupa. Ya pokoknya kita masuk 16 besar berkat bantuan. Kyrgyzstan. Berkat Oh itu bantuan tim yang lawan. gambarnya Kyrgyzstan. di gambar Aska tuh di Gambar stiker Aska. tuh. Nah, Ya, ya. itu kan gue cuman itu bahkan baju gue ya itu nih trivia dikit, baju gue tuh habis gue pakai karena gue semangat paginya gue pakai dulu, nonton kan di rumah ya udah malam. Jadi lagi di tempat cucian tuh udah acak-adut. Gue ambil lagi bau-bau, cuman gue foto terus cuman pakai snapshot doang, kayak gue edit sedikit, cuman foto perisai ini kan. Kayak gitu aja like-nya aja 1000-an. Ya momen juga itu pasti. Bener, Momen. dan momen. Dan kenapa ya orang paham
Orang paham banget, jadi kayak balik lagi orang harus paham dulu dan itu yang paling berat. Itu edukasi paling berat. TNT, baju kultur sama TNT menurut gua lebih mudah diterima daripada jersey kultur apa. Tapi secara sales lebih bagus ini. Iya. Karena ini kita gaungkan. Tapi yang gitu kita jualnya limited. Ya limited dan memang karena kita nggak ngoyo kan. Makanya gue bilang ini kita gaungkan, jadi jadi something. TNT kalau kita gaungkan, press release dan foto-foto kalian keren banget. Aduh kan salah satu yang paling keren. Iya, proper ya. Gue kalau dipuji gitu kayak Sambil beban. Iya. Itu kalau kita ngadain permintaan kan sama-sama tahu nih. Kan pasti kemarin berlanjut tuh. Karena jersey kiper yang tadi itu yang jersey match worn lo harga 10 juta itu. ini yang nanya itu bukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang. Ini materialnya sama Ini bisa mungkin bisa lebih banyak sales daripada yang hitam Ki. Iya lah, ini kan makanya justru karena lebih tinggi demand-nya lebih. Jadi 10 juta ya. Nanti ya teman-teman. Iya, jadi memang sebenarnya ujung-ujungnya orang hanya butuh tahu dulu ini tuh apa. Ya. Gitu. Next, jersey satu lagi nih. Kita ada lagi nih. Ini seru nih. calon juara IPL. Kemarin ada yang baru beli. Nih. Lo baru beli aja? Yang ini? Beli di Norway? Malah ya? Malay. Tapi Apa? malah Mindsetnya apa? Erling. Sembilannya kan aneh gitu kan? Soalnya kan murah. dia juga Website-nya paling murah 1 digit. Kalau 2 digit beda harga soalnya. beda harga. Makanya gua ambil yang Huruf nggak dihitung ya? enggak kan udah set-setan dia. Lo kenapa milih beli ini? Karena pas gua buka home away itu yang home ya udah embroidery crash aja seperti replika pada umumnya. Ini juga beda ya? Kayak gini. Nah, ketika yang ini gua dapet wujudnya, loh ternyata ada something yang tidak kita expect ada di jersey replika gitu. Ininya? Crash sama Nike-nya itu Crash, ternyata tuh synthetic leather yang di stitch di sisi-sisinya gitu loh. Iya. Jadi Kayak kalau foto warna detailnya tuh cahaya gitu. benar-benar nimbulan. Buka Twitter gua post kan kemarin. Gue terlebih, kalau gue ya, Mati apa design wise gue seneng banget sama jersey ini. Kenapa? Karena layoutnya gue suka. Iya, center kan. Center. Sama fontnya sih. Ya. Fontnya tuh Nordic banget kan. Grafisnya pun mendukung. Kalau dari dekat. Nah, nanti bisa dikasih lihat nih ya harusnya nih ya. Iya. Gue Jadi, posting kok kemarin. Ini tuh orang bilang konsepnya sama eksekusinya tepat. Nah, iya benar. Nah, itu kan kuncian banget tuh. Betul. Ada yang desainnya oke, eksekusinya kurang, ada yang eksekusinya oke tapi storytellingnya B aja. Yang jadi maksimal adalah ketika produknya bagus, storytellingnya bagus, nah itu. Habis itu cuma tinggal tunggu momentum. Sekalinya meledak momentumnya ya udah pasti akan jadi something. Kasiannya ini dia nggak lolos Euro, tapi semoga aja dapat di kualifikasi World Cup gitu. Karena Jadi dia bagus banget secara desain. buat nyari momennya agak susah nih baju ya. Karena dia nggak ikut juga. Dan sebenarnya dia ngambil momennya si Haaland sama Odegaard karena emang dua-duanya juga lagi betul. ya Lagi kan? saingan kenceng banget. Betul, Kan? dan memang orang kan berharapnya ini dua orang moga-moga bisa dapat panggung tertinggi kayak Wales lah. Zamannya Ramsey sama Bale kan orang doain dan kejadian. Nah, moga-moga ya. Dia pakai patch Euro ini the best patch in the world. Nah, cocok benar. Nih ngomong fontnya kan sempat di Nordic ya. ini nama Haaland kan. Ini nomor 9 apa nomor 5 sih? Betul. Iya. Itu kan Bercandain. dari Haaland ya. Iya. Yang dia kayak bercanda lah gitu. Betul. Ada dari ini ya justru dari dia kan Norway ada Oscar Bob juga. Terbalik ya. Oscar Bob nomor 22 kan. Iya. Kebalik nomornya. Tapi bentuknya sama. Mirip, ya, betul. jadinya orang mungkin Agak rancu lah. Ya udah nggak apa-apa. Jadi dua-dua di sini yang main di belakang beda. Beda. Dua di depan benar, Tapi di belakang itu balik. Iya. Tapi gue suka banget sih font. Oscar Bob ada Benar, mobil itu. benar. Ada. Jadi kemarin pilihannya Erling, Martin Odegaard sama Oscar Bob gitu. Dan jersey itu bahkan kesalahan aja kayak contoh kemarin si Rafael Struijk gitu kan. Sturcek. Itu kan bahkan kesalahan-kesalahan yang nggak disengaja itu tuh bisa bikin jersey itu punya nilai yang jauh Bener, itu lebih historical banget. ada value-nya. Itu Apalagi ketika- dipakainya Impact-nya apa jarak? Ketika orang Sengaja bikin yang salah? ngira sengaja. Ya padahal enggak. Itu padahal gue juga notice-nya pas udah di babak kedua kan itu. Babak pertama tuh name-setnya normal. Babak kedua ada typo. Terus gue sadar, gue Lucu screenshot, juga. gue posting. Langsung Rame itu. kurang banget. rame. Karena itu lagi momennya kan susah untuk diulang lagi kan. Betul. Stage terbesar, momennya dapat, uniqueness-nya dapat, akhirnya nameset tersebut dikejar-kejar, jersey-nya juga jadi most wanted lagi. Jadi beneran ada yang mau beli typo gitu? Ada banget. Ada. Ada banget. Dan lucunya karena itu harus disusun sendiri.
orang banyak yang kayak sengaja mau salahin pun nggak jadi salah karena emang harusnya kan yang mereka pasang yang bener aja gitu loh karena nggak mau repot. Iya, betul. Ya kan? Itu kan diceritain juga ya masih banyak yang maunya salah, typo tapi ujung-ujungnya malah jadinya benar. Jadinya benar. Kayak iya bener, kayak aku bikin gantungan kuncinya Stuck itu Tulisannya orang lo ini. udah typo, tapi vendornya bilang, "Mas, ini aku benerin ya." Ini kayaknya typo deh. Jangan, emang sengaja gitu. Oh, gitu ya. Iya. Berarti vendornya bagus teliti tuh. Iya, teliti dia. Gitu ya, gitu. Next Pun. Betul. Gambarnya Pun. Nah, ini community lagi nih balik. Nah, Ini Bones yang tadi siapa? Bones tadi. lagi. Iya, yang Siapa? tadi. Dia yang kali ini Kappa. kerja bareng Kappa. Nah, ini kayaknya nggak dikasih apa tadi sebutannya? Teamwear nih. Ini bener-bener grafiknya lo lihat. Sampai tulisan Kappanya sebenarnya, logo Kappanya itu Ada didesain ditempel ulang Bones. sama Bones. Oh ya? Gokil nggak? Iya, itu nempel tuh soal Nah, itu logonya berarti ada. perbedaan treatment brandnya tadi. Si Kappa bisa lebih totalitas sama kayak tadi Nivel Betul. Crack tadi. Jadi digambar ulang. Betul. Tidak sekedar teamwear aja gitu. Si Kappa bener-bener berani collab di sini. Betul. Gue sih suka banget ya desain ini. Kalau kayak- ini keren sih. Keren ya. Wah, galak gitu. Bones sih. Nah, tapi balik lagi nih, yang suka kayaknya masih kita-kita aja. Betul. Sedihnya. Yang melek aja. Balik lagi Yang melek. segmented banget. Betul. Next Pun. Wah, ini dia nih. Ini leak bener apa Official kagak kan nih? ya? Klik-klik Gua aja. Tapi belum rilis aja. Iya, iya, ini kan kayak Liverpool punya, Mas. Iya. Tapi ini kayak banyak banget pertanyaan yang buat gua Nike-nya. Tapi kalau Nike berdiri gitu kayak sepatu mereka yang baru kan juga berdiri tuh. Apa Iya, sih? iya, Matista ke atas ya. Apa sih? Ke atas gitu jadinya. Matista ya? Ini tuh kayak tampilan Mercurial dulu, cuman dari atas gitu loh. Iya benar. Nah tapi kayak logo Barsanya kenapa dibikin gitu ya? Nah, itu yang tahu hanya mereka kayaknya. Sebelum mereka share story-nya ke kita. Coba kita- Klubnya malu kayaknya kalau DC kelihatan. Jadi mending ditutupin aja satuin warnanya. Bisa jadi. Soalnya ada yang bilang katanya Cules. budget printingnya Barca nggak banyak. Buat bayar utang ya? Jadi tuh mau buat Bayar utang, bayar catering utang. dulu. Kalau menurut lu Nike begini gimana? Oke, Buat Pak. gua kalau pribadi apa? ya, itu fresh sih. Fresh ya justru. Sebenarnya fresh, cuman balik lagi ya kalau cuman Nike centang yang bikin fresh, sisanya anyep juga ya Sama aja. sama aja. Makanya treatment akhir eksekusi itu penting banget. Mau kita punya ide seliar sebagus apapun, kalau eksekusi yang nggak bagus, orang nggak akan ngerti dan nggak akan susah diterima. Betul. Kalau lu suka jar ini jar. Ya karena belum terbiasa aja, tapi ini warnanya Kayaknya cukup. bakal Unik warnanya. Kalau ya aneh juga sih. Jadi Ya sih, gimana? Ini secara keseluruhan agak aneh sih. Kalau gua aneh karena skema warnanya aneh banget nih. Oke, next Pun. Cuma bener Nike vertikalnya fresh. Nah ini WFC nih. Ini desainnya menurut gua basic banget. Ya, gitu. ini kan teamwear didandanin. Ini teamwear didandanin. heeh. Tapi gue suka sama mereka karena mereka itu apa ya, menggambarkan activity komunitas yang sebenarnya kalau lu lihat. Betul, betul. Tadi tuh ya. Beda sama yang Dia tadi. bener-bener Kalau komunitas main yang bola. tadi si Bones, si apalagi Nicholas kayak Craig. si siapa namanya Soho. Soho, Soho, ya. iya. Mereka bahkan udah mengarah ke sebuah studio kreatif sepak bola. Iya, Nah, Iya, iya. kalau ini benar-benar bermain Komunitas, sepak betul, bola. betul. Mereka lebih apa ya? Hidup lah, lebih hidup. Sama lah kayak TNT, betul, iya. Gitu. Nah, paling banyak kita kontak sama mereka nih. Capu, Sarja. Cewek capu. Ini Oke, dia oke. dari mana nih? Nice. Korea. Korea juga. Seoul. Seoul. So. Oke, oke. Next. Wih. Oh ini yang Nah, Bagus menurut lo? menurut gue, Nah, menurut gue bagus. menurut lo bagus. Karena satu Madrid. Madrid jelas. aduh jelas. Aduh jelas. Terus ntar kan ada ini 15 CL. Waduh. Jangan mengganggu Tuhan, bro. Jangan, bro. Kok menang lo? Enggak. Gue jarang banget ngelihat jersey, apa preferensi gue kurang ya? Warna abu. Ada Liverpool. Emang ada ya? Ada Liverpool. Apalagi Madrid, gue gak Gue pernah suka lihat. banget jersey Juve Nah, abu-abu. gue yang seinget gue cuma Iya, Juve abu. Juve gitu. Juve abu yang pakai sas. Terus di Itu mah ininya. emang ada yang abu? Ada. Abu ininya, trofi kabinetnya. Berdebu itu. Berdebu itu. Terus kan sekarang mau udah Trefoil bener-bener lagi pakai ya? trefoil kan. Tuh, Nah, klasik kayak ini dapet. emang udah diniatin kayak Ya ini yang tadi gue bilang nih udah mulai bias nih antara
lu untuk performance sama lu untuk lifestyle kayak gini. Itu jadi kalau apalagi kerah ya, polo kan. Blokor pas banget. Wih, blokor sekali. Iya kan? Betul. Sangat blokor, apalagi justru yang Juve, John. Kalau Juve Iya. bener-bener nggak ada sponsornya ya. Wah, itu pecah. sangat ya, itu bener-bener mau main golf, mau main bowling, mau ke mall, terserah deh. Itu udah cocok Dan banget. temanya sama Mas Yanol ini, dilihat kan tulisannya RMCF nih. Yang Juve kan dari huruf J tuh, dijinin betul. MUM kan? Iya makanya. Yang snap dari Iya benar-benar. Jadi emang udah nyaru banget lah. Tapi katro banget sponsornya ini. Dari tim viewer juga udah so good udah itu. agak aneh ya. Padahal jersey-nya bagus-bagus. Betul. Tapi better dari Chevrolet gak menurut kalian? Ini intermezzonya nih. Gimana kan? Yang paling bagus Vodafone lah ya. Oh, itu sih Vodafone lah ya. ikonik sekali. Gue juga suka. Gua ikoniknya di Icon. Kalau kita bener kita Vodafone. Gue juga Sharken gua. juga bagus, Umur kan. Oke. Ada lagi nggak nih? Turun. Penasaran nih. Waduh. Ini apa nih? CCP Ini Matinal. Madrid ya? Gue baru denger kalau yang Matinal, gue baru denger dari Iya, lu fotonya tadi. mundial gitu Dulunya temanya. CCP Latigo kan? Namanya mereka dulu CCP Latigo. Mereka ini juga sangat sangat mirip dengan TNT. Jadi mereka komunitasnya bahkan futsal. Followersnya kalau dibilang tolak ukur followers ya di Instagram dulu cuma 400. 400 bener. Udah sama Adidas. Tapi udah bareng sama Adidas. Adidas bisa ngelihat gitu kan. Ya kan? Karena industri udah jadi sih. Industrinya Dan udah di ini sana. kayaknya cocok banget dipakai sama cewek juga. Terus kayak casual banget cowok Malah juga. tadi kalau aku pertama lihat itu dikirain jersey cewek si Matinal. Nah, ini makanya kayaknya Jadi Kelewat CCP Latigo itu ini dia. Sekarang namanya jadi Matinal. Matinal. Gitu. Nah, ini Nah, tapi sekarang moto. mulai ngarah ke studio. Nah, ini nih menarik nih, yang ini nih, Yang mana? Yang atas. yang atas. Yang ini pun, nah. Shout out Oh. buat dia, desainernya, aparelnya. Sold out-nya cepet Nih banget. aparelnya kan Noto Gila. nih, dia desainernya si Tara. Kenal personal. Kenal Ya. personal karena kita Tara Budiman. baik sama Notonya, baik sama Taranya, kita emang sering ini tukar-tukar pikiran gitu lah. Brainstorm lah ya. Konsisten untuk bercakap terus walaupun cuma via WhatsApp aja. Unik sih emang desainnya, maksudnya kalau di mata gua ini kan masalah selera ya. Suka nggak suka, tapi kayaknya kalau buat di luar ini kan di CFS ada nih. CFS kan Justru ini yang versi CFS yang Betul. lengannya nggak pakai grafis. Yang Yang dijual di lokal sini yang full warna-warni itu grafis. ya? Betul. Yang Dan full ada grafis. sponsor ya Mas ya? Ada yang ada sponsor. Ha-ha. Nah, yang di CFS maksudnya ini kan high demand banget. Betul. Kan? Karena unik ini menggambarkan kalau Cerita. dari gua ya, gua belum baca nih tentang ini, tapi Ceritanya. dari apa yang gua lihat ini menggambarkan kultur di Indonesia, kultur di Kedirinya itu Betul, sendiri. Ini budaya kan di Kediri kalau gitu. persedikap ini kan dari Betul. leluhur sana. Ini di ceritanya tuh bagus. Hah? Nah, cuman kalau dari sisi kultur nih ya, kan balik lagi buat kita yang kolektor saya juga suka banget. Gue juga suka banget. Ha-ha. Nah, cuman balik lagi pertanyaannya, apakah orang biasa yang tadinya baru mau masuk blokor, kalau dikasih baju ini mau apa? Ya. Mikir dulu. Nah, itu dia yang menjadi Tapi kolektor kesulitan. Tapi langsung kolektor, PO kita- semua. Kemarin ini kejual berapa Mas? Pocket total 1.000 kali apa Wah, pokoknya ini 2.000? luar biasa. di Soalnya- forum sempet ada kan? Ada, Ada. tapi ada sponsor. Oh, yang udah di Harganya sponsor. pun terjangkau Terjangkau 200.000. Bener. Betul. Itu dia. Nah, tapi kan balik lagi nih, mau majuin industrinya secara as a whole atau cuman yang suka-suka aja? Yes. Kalau yang suka-suka aja, itu tadi semua mah orang mau beli. Ya. Tapi kalau mau cari yang general, tadi siapa Matinal tuh? Atau Ya, mungkin tadi yang Bones gitu-gitu ya. iya slightly yang kayak gitu, itu yang bisa bikin orang gue mau coba. Gue dari yang Dia tadi mendalami, dia tahu ini, dia bisa baru seperti. Ya. dari berapa tadi jersey yang hadir di situ sih yang paling menarik kalau gue pengen beli yang tadi Nivel Crack Nivel pertama Crack. tuh. Warrior. Ya, itu paling menarik tuh. Karena ketahuan banget ya, maksudnya kayaknya emang Betul. semuanya tuh dibikin Nah, dipikirin dari personal nol gitu. ya, dipikirin Bener. dari nol. Bukan masih Asal dia kan. belakangnya nggak name set. Jadi Ada gambar. Gambar kepalanya itu kan. grafik full body dari kepala. Iya. kepalanya ya Oke. betul dari logonya sendiri. Nah makanya itu kan menjadi kita kan sebagai pelaku kreatifnya ngelihatnya sisinya banyak gitu. Ya. Ya kayak tadi gue ngelihat kalau logonya dimasukin ke kotak aja tuh bakal betul. nambahin Lebih jersey-nya nambah. lebih bagus lagi. Center of attention-nya ini kan penting gitu loh. Iya. Yang pertama kita lihat apanya. Kalau udah nggak kayak contoh lah Airspo yang sekarang ada yang bilang terlalu bawah. Itu kan ya sudah lah ya. Cuman kan secara kita udah biasa ngeliat dia lebih atas, itu jadi problem buat kita. Gitu. Next, jersey-nya udah habis ya? Habis. Ini udah semua ya? Wes. Iya. Nah, terus tadi kan kita bahas itu ada beberapa league jersey. Ah. Sebenarnya gue penasaran juga gitu.
leak jersey itu jangan-jangan strategi ya nggak sih? Nggak, itu jadi lebih ke lo nggak akan bisa kontrol semua buyer lo. Jadi sebelum itu dirilis pasti ada yang pihak ini nih, pihak si klub dan apparel ini bakal jual tuh ke distributor, retailer. Nah itu yang nggak bakal bisa mereka jamin jaga bakal save itu. Nah jadi pasti ada aja yang usil kayak gitu. Dari situ ya. Iya gitu. dan mungkin jadi budaya juga sekarang. Jadi apa? Jadi ya udahlah, setiap mau ada musim baru, leak inilah yang ditunggu. Iya. Ke Sebelum bawah-bawah. akhirnya official release. Tapi kan banyak ya leak yang ternyata pas official beda. Betul. Pernah nggak tuh kejadian? Ada. Gue pernah kayak dari dulu zaman kuliah tuh masih zaman jersey Thailand. Mulai leak keluar Oh, langsung. iya. Taunya beda. Beda, benar. Juventus dulu kan pernah tuh yang dibikin kayak garis-garisnya Barca. Bener. Ternyata pas rilis beda. Yang mirip ini kan. Iya. Iya. Soalnya teman kelas gue beli dulu waktu itu, inget banget gue. Bete. Lah, beda. Kayaknya kalau bahasa buat tes respon gitu-gitu tuh sebenarnya cocok logi orang aja sih jadinya kayaknya ya. Maksudnya kan istilahnya siapa sih yang mau rahasianya bocor kan Yang gitu. beda dikit tuh yang Liverpool sekarang yang home udah rilis, itu kan leaknya si Liverbird-nya ada crest-nya tuh, ada shield-nya. Oh, ini Nah, nggak ada ternyata ya. pas rilis nggak ada. Jadi lebih Nah, berarti seamless kan ya, lebih. ada something juga tuh, ada input juga yang mereka terima tuh kayak gitu. Jadi Betul. sebenarnya ada gunanya juga. Bisa. Ada pasti. Anyway, oke. Nah terus tadi tuh leak ini kan berarti sebenarnya kalau udah diproduksi jelas KW dong, iya kan? Kalau diproduksi udah dipasarkan, padahal belum dijual secara resmi, harusnya kan berarti KW gitu kan. Nah sebenarnya dari lo berdua yang udah sering megang jersey, iya dong. Megang jersey ini Iya megang dong. nih. Bikin malah yang satu bikin nih. Iya. Ini soalnya tipis banget bedanya sekarang menurut gue. Gue justru mau minta tips biar nggak ketipu nih. Gue yakin bisa bermanfaat buat semua orang gitu jersey. Cara bedain deh jersey KW sama jersey ori itu gimana sih? Dari yang paling basic. Kalau secara visual sih biasanya logo-logo itu tuh, misalkan three stripes, Iya, enggak, emblem. kalau Ini. kayak three stripes sih ini, three stripes yang nih, Adidas Ini. ya. itu tuh kalau yang KW biasanya ya, itu nggak akan bisa konsisten garis-garisnya, jelek. Garis di dalamnya. Dalamnya Iya. ya, bordirnya. Terus kalau yang masih ada tulisan wording Adidasnya ini, kadang-kadang I-nya nggak nempel lah, S-nya jelek lah. Kalau gue biasanya kayak gitu, karena case-nya Liverpool Inkonsistensi. dengan New Balance itu, yang KW, logo New Balance-nya nggak pernah bagus. Jadi kalau Karena Liverpool, semuanya font ya. karena kalau Liverpool dari situ gue menerkannya gitu. Jadi nggak presisi Betul, ya jahitannya ya. Itu juga harus terbiasa matanya, kayak Betul. makin lama makin terbiasa lo makin tahu, oh iya bener ternyata yang original tuh seperti apa, yang KW seperti apa gitu. Karena kan nggak semuanya punya barcode yang bisa dimasukin itu juga. Itu juga penunjang. Itu juga ada beberapa penunjang kan yang kayak kalau diklik di Google langsung keluar tuh Keluarnya dia. Yang di sini tuh ya. Harusnya kalau dia salah, siapa, bisa tiba-tiba beda. lu googling keluarnya apa, itu kan juga udah itu juga bisa. udah mencurigakan. Yang belakang sini kan? Iya. Betul. Nah, tapi memang makanya ini juga salah satu budaya yang kita pengennya supaya lebih bagus ke depannya. As simple as lu beli dari orang yang memang terpercaya. Kredibel lah. Kredibel. Lu jangan terlalu ada harga murah dikit terus tergiur, itu Betul. biasanya zong. Soalnya gue juga pernah kayak gitu, tergiur. Bener, dengan harga yang beda-beda tipis ya. Harganya Pernah lo ketipu ya? pernah berarti yang ya? datang ke meja jelek banget, bro. Oh iya, pernah nih rame di Twitter nih. Justru ke meja anjir. Meja. Baru Datang nih, ke ini meja. baru ini. Awal tahun Nggak, lalu belum gua terlalu lama Siapa? ya. beli jersey Belanda. Yang datang batik Belanda. Ke meja saya kan Batik jelek Ajax. gitu loh. Nggak di, ya udah pokoknya jelek lah ibaratnya. Iya. Nah semenjak itu pokoknya gue tekankan kepada teman-teman supaya nggak tertipu juga. Kalau lu memang nggak yakin, pakai Rekber atau e-commerce kayak gitu lah. Bener. Dan itu juga selain ngomong KW dan lain kan ada bahasa remake sekarang ya kan. Nah itu juga makanya kita tuh butuh keterbukaan dari pemain-pemain di industri ini tuh untuk sama-sama lebih open, jadi sama-sama semua lebih pinter. Jujur aja lah. Jujur, karena kayak buat baju vintage yang umurnya mungkin udah 30 tahun, 25 tahun kan sangat wajar ya kalau name setnya agak rusak, sponsornya agak Cracking gitu. dan lain-lain. Nah, tapi setelah di remake dan lain-lain kan memang kainnya masih original nih. Iya. Misalnya dia datang harganya let's say 1 juta. Tapi kita curiga nih dengan mungkin namesetnya kurang oke. Kita wajar dong kita nanya, bro ini namesetnya gimana? Karena ceritanya kita yakin nih emang kainnya asli. Kan ada aja yang ngejawab nih, oh nggak tahu bro dari sananya. Ya, Itu kan masih ada, itu kan bahasa-bahasa yang gue rasa jadinya bikin gue nggak mau beli. Bikin gue nggak mau beli.
Tapi kalau dia fair, oh sorry bro, ini udah remake Hong Kong, 99% mirip, tapi memang kain semua asli karena emang umur. Diomongin begitu, kita juga paham kalau memang di industri kita mau seasli-aslinya, mau 100% ori dan itu bajunya MU 99 treble, susah bro. Ya. Gitu loh. Jadi memang butuh banget keterbukaan. Dan ya nomor satu tadi sih ya, beli sama seller yang benar-benar terpercaya sih. Iya. Pokoknya kalau si seller nggak mau pas kita tanya misalnya e-commerce atau Rekber gitu, kalau dia udah nggak mau ya berarti itu udah red flag tuh. Betul. Mendingan nggak usah. Karena nggak ada keterbukaan juga. Kalau saran gue sih itu. Ya itu kiat-kiat ya guys, supaya nggak kena scam. Ternyata jersey lo KW. Critical thinking sih intinya sih. Critical thinking aja sih. Ya kalau kita yang udah pernah ketipu ya biar teman-teman lain jangan ketipu kayak lagi. kita udah. Iya. Kita aja, asik. Anyway, itu tadi tentang jersey KW sama ini ya. Jersey KW dan ori dan gimana cara bedainnya. Nah ini buat jadi penutup nih. Gue yakin semua orang yang tahu Fajar siapa, yang tahu Enol dan Kultur Kit itu siapa gitu, pasti penasaran gitu. Kalian pelaku jersey pasti pada penasaran. Jersey favorit lo yang belum lo punya nih. Oh, yang kayak lo pengen banget. Dream jersey lo. Waktu gue di situ lagi. Hah? Ada itu pengen yang klub Amerika itu loh yang warna coklat itu belum dapet lagi nyari klub dari Amerika. Ya kan? Iya, klub Amerika. Itu Argentina ya? Bukan, klub Amerika tuh dari mana ya? Oh, klub Amerika namanya. Klub Amerika yang sponsornya Nike itu Meksiko, yang logonya ada gambar macan gede di depan itu loh. Oh iya. Itu pengen itu. Ada tuh mungkin 2021 apa? Iya 2021. Baru ini recently sih memang sih. Gue nyari beberapa terakhir ada di Western, cuma size 3XL. Jadi kan kegedean ya. Bisa lu pakai tuh sih. Kalau belum kedua. Tapi kenapa Jar? Itu pure in terms of design aja tuh, cakep banget warnanya. Dia bener-bener desain. Warnanya terus dia bukan extra, ya bener sih extraordinary pemakaian logonya itu kayak yang jumbo gitu, huge gitu kan jarang tuh untuk sebuah jersey sepak bola. Itu statement kan? Iya, statement betul. Itu kan as designer berarti, perspektif designer. Iya. As Liverpool fans. Oh, as Liverpool fans. Ini pertanyaan sebagai pendukung Liverpool, ada nggak satu jersey Liverpool yang lo pengen banget punya tapi lo belum sampai? Pernah punya itu jersey Sente. Kalau pernah berarti udah. Iya pernah punya, tapi pengen punya lagi nggak apa-apa. Berarti udah dijual? Soalnya waktu itu kekecilan. Itu apa jersey mana? Itu Sente Liverpool. Centenary. Itu yang mana ya? 100 tahun yang strip 3-nya bold di sini loh, zaman Adidas, zaman Ian Rush gitu. Zaman Ian Rush ya. Oh, yang dulu pernah punya gue itu, tapi waktu itu harus dijual karena ada yang size-nya lebih cocok untuk pakai, jadi nggak apa-apa. Gitu. Kalau sekarang dapat lagi yang cocok ya mau lagi. Salah satu alasan terbesar jual jersey ya, udah nggak muat, udah nggak enak, nah itu salah satu alasan terbesar. Banyak lagi yang udah nggak muat. Wah, kayaknya bertambah besar. Kan lu oper ke gua biasanya yang udah nggak muat. Banyak deh. Gitu ya, berarti itu ya. Kalau lu as Arsenal fan tuh. Aduh. Boleh. Arsenal fan. Iya. Kalau sebagai fans Arsenal, nah gue tuh belum punya jersey yang petir biru 9596 gue itu. Oh, yang di belakang ada tulisan Gunners. Bener, karena gue lumayan perfeksionis buat jersey itu. Gue harus namesetnya bercam. Harus 10. Size yang enak 10, karena banyaknya Ian Wright nomor 8. Gue belum nonton Arsenal waktu Ian Wright, jadi gue nggak mau munafik cuy, sok-sok asik, gue nggak mau. Jadi buat gue itu kalau Arsenal itu pengen ya. Tapi kalau overall, gue sih sama kayak Mas Fajar, kan gue juga kerjanya desain segala macam, jadi gue juga suka sih sama yang statement di desain. Cuman kan kalau sebagai Kultur Kit, gue kan harus balik lagi nih, yang general ya. Gue antara Belanda 88. Karena gue juga suka, ya gue suka berkan, gue suka Van Basten lah ya. Tapi dari bokap gue gak pernah nonton Van Basten juga. Patternnya 88 kan iconic timeless tuh. Itu kayak kemarin sempat ada jual di bazar ini itu harganya berapa puluh juta ya. Pokoknya sakit lah. Itu dia. Sama musuhnya Belanda, Jerman 90. Nah itu menurut gue salah satu jersey timnas terbaik lah ya. Walaupun sempat dibikin 90. Yang waktu mereka juara dunia, yang begitu loh, yang sempat ya. Jadi mirip sempat di remake gitu kan, tapi yang full black and white itu. Dan sebenarnya sempat dibikin modern di tahun 2018. Nah iya itu betul. Tapi ya Gatot kan sana kan. Bukan jersey sih, maksudnya prestasinya. Cuma secara jersey ya keren. Tapi
Menurut gue tuh Holy Grail sih. Holy Grail. Kalau satu lagi Jepang 98 mana dapat? Jepang 98 Yang api-api itu. Yang pertama kali World Cup lah. Ya yang Asics ya, bukan yang Adidas, yang Asics yang benar-benar dipakai pas World Cup. Nah itu puji Tuhan baru bikin kultur tiba-tiba ada yang nawarin. Langsung dibeli. Kemarin ada yang nawarin aku ini PSV Home 9 berapa tuh yang waktu Pas itu? Ronaldo. Iya, enggak. Yang kemarin aku ngepost black and white-nya itu kan away itu. Ada yang punya Ini home-nya. home-nya. Mas mau nggak sekalian udah lengkap? Iya, Ya, bisa aja lu. Itu namanya ngambil kesempatan. Cuma karena itu size-nya M, terus dia overingnya rada tinggi, terus aku tawar nggak dikasih ya. Tar dulu deh, kecuali itu size-nya L ya, oke lah ya. Cuma kan jersey ya jodoh-jodohan lah, gimana? Nggak ngoyo. Kalau lu ada sih, biar Enol denger, Fajar denger, siapa tahu dapetnya dari Dapat dari gitu. Siapa tuh gua Yang ada. pengen banget kan? Satu, ini yang Zidane nyundul Materazzi. Oh, Yang putih kemarin. Putih ya, Iya. TMGS ya. Jersey terakhir Zidane sepanjang masa main bola. Tapi kayaknya lebih mahal yang home ya. Jersey di. Nggak, tapi Emang iya? away itu karena 2006. Karena momen. final. Kartu merah lagi. Another moment lagi. Betul, balik Iya. lagi lah. Terakhir kali Zidane nyentuh bola di kaki sebagai pemain profesional. Yoi. Kemarin sempat ada di forum tuh, cuman nggak ada harganya di situ, harus nanya orangnya gitu. Dan terus Lu nanya? lu nggak nanya? Nggak nyesel lo main ini. Enggak, kalaupun ada, Kan lu anak pejabat nggak sih. beli juga. Mulai main Bobo bapak. Iya, wah sama sih. Agak. Kalau gue tuh nyari jersey Juve waktu main di Serie B. Iya. Gue pernah punya, yang gue yang 2007 hitam ya. berarti. Yang gue yang hitam. Oh, gue pernah punya yang home lagi. Yang home secara desain Unik. gitu. Tapi kayak gue secara desain suka banget yang hitamnya. Gue Juve paling suka 2007. 2007 cakep. Itu Nike yang merah. Iya. Wah, yang merah sih. Website-nya Camoranesi lagi. Kamoil. Sama ini yang kerja sama ini yang 423 apa yang api-api semua tuh yang kemarin masih Pogba. Oh iya. Itu kalau ada yang punya guys boleh kasih tau gue sih, gue pengen banget. Iya, itu Jadi, ada jadi sama baru streetwear. kan? Iya streetwear bener. Jadi itu baru-baru banget kayak jersey musim lalu. Terus yang api-api, nama brandnya apa gitu. Api-api. Wah itu juga gue. Wah itu luar biasa sih, itu keren yang banget. Peles kan dapat gue. Yang Peles Iya, harganya kan Peles juga juga. lumayan tinggi tuh. Lumayan ya. Ini Camoranesi gue yang 2007 itu karena nomornya 8 aja. Sampai satu musim itu kan. Abis itu dia 16 lagi. Itu masih New Holland ya? New Holland kan ya? Masih muat ya? Udah sempit kali ya? Lah, kalau udah sempit apa lagi ke dia? Ya anyway itu guys, obrolan tentang jersey hari ini ya. Sebelum kita tutup, kita udah tahu juga nih tadi jersey idam-idamannya Enol, jersey idam-idamannya Fajar. Ntar gue kasih tahu ke Nah. Rizky biar disertakan deh video. Foto-fotonya ya. Siapa tahu pada punya kan tawarin nggak apa-apa. Nah itu dia. Gue nyimpen fotonya. Fotonya. Nah, sebelumnya tutup nih, what's next nih dari Wih, kalian? gila, what's Ada apa nih next? yang harus ditunggu sama warga-warga nih? Aduh. Boleh Pak Bindo ya? Info-info gitu ya boleh? Boleh dong. Promosi. Ya, Kalau dari gua nih, lumayan ditonton 17 orang lah kurang lebih. yang mana kamera? TikTok dulu. Asik. Ya kalau yang what's next abis ini tunggu rilisan Mills sama Tranmere Rovers yang baru itu kan special edition 140 tahun klub. Kita di email khusus sama klubnya. Kan biasanya mereka sayembara tuh. Iya. Nah kayak untuk special ini mereka Exclusively. Mills. Itu tadi exclusively email ke Mills untuk kita yang garap karena dari kemarin 3 musim mereka kayaknya cukup puas dengan kerjaan kita, jadi untuk ini mereka nggak sayembara dulu, pure dari tim Mills yang garap. Gokil. Tepuk tangan untuk semuanya. Kita tunggu. Oh bukan saya loh, untuk Mills. Untuk Mills. Saya doang. Apa aja? Tetap ada. Saya lagi. Kalau dari Enol, untuk mungkin Dari gue ya, ini no kamera Enol. Oh ini aku. Beda. Yang itu Mas Eno. Situ. Jadi ini kayak gue beriman aja. Jadi gue bahkan gue baru ngomong ke dua orang. Sekarang tambah banyak. Jadi banyak. Dan ini gue jadi open for public lah ya. Karena jadi gini, gue anggap gue ngomong, jadi ini harus jadi. Oke. Oh iya aman ya. Dan sebenarnya Yang mengikat nih. dan sebenarnya prosesnya udah berjalan. Bahkan besok ada meetingnya. Wah ini mau bikin klub sepak bola ya nih. Waduh, mau nyaingin Komo ya? Ini Enggak. Raffi Ahmad loh. Jangan. Itu harusnya digandeng, bukan dilawan. Oh bener. Ya, kan kolaborasinya. Jadi
Kultur Kit ini kan memang punya impian untuk jadi media dan jadi satu wadah yang bisa ngebuat bazar blokor pertama di Indonesia. Wow. Dan blokor itu kan kalau jualan jersey doang, kayak kemarin udah banyak nih. Boleh. Nah, timingnya pas gua launching jersey juga ya. Nah, jadi kalau orang semua jualnya itu jersey yang berhubungan sama bola doang, nanti gue pengen menggabungkan itu dengan lifestyle seperti contoh ada Napa Milano, ada jeans, ada kacamata gini. Jadi istilahnya gue juga nggak pengen yang menikmati blokor ini tuh cuman terbatas. Orangnya itu lagi. Jadi memang ini supplementary lah ya. Betul. Jadi ini tuh sebenarnya udah tinggal deal di harga tempat dan lain-lain. Indonesia Arena nih pasti. Benar. Dan nggak cuman jualan ya. Kayak kita juga pengen ada exhibitionnya untuk menyuarakan para seniman-seniman atau kreator-kreator yang juga sudah membantu kita selama ini. Plus sudah itu juga kita mau menghargai sama yang udah ngetek kita nih. Contoh foto-foto lupa deh semua yang udah masuk kultur. Ya juga nanti pengen kita pajang. Intinya pengen kita bikin sesuatu yang belum ada lah. Dan ini moga-moga di deket-deket akhir tahun ya. Emang lagi sakit kepala sih. Ya, yang di sini sih udah pasti akan gue ajak lah ya untuk satu dan lain hal. Cuma banyak nih gue winin ya. Iya. Banyak banget tuh salaman ya. Cuman memang Banyak banget. cuman dari segi proposal dan lain-lain lagi mau di finalize sih. Bismillah ya. Amin, ini amin banget, harus jalan sih tapi. Amin. Yang bantuin siapa sih lo? Nah, makanya balik lagi ya, orang baik semoga mendatangkan orang baik juga. Tadinya tuh sebelum lebaran cuma mikir, abis lebaran baru gue pikirin. Karena gue pikir paling ya udah akhir tahun, kayak kemarin kan akhir tahun ya pas diundang USS gitu kan. Wih, Sebelum libur lebaran 3 orang datang. Ada pribadi. jangan amit-amit. Tapi 3 orang. Iya bener ya, kayak preman semua ya. Nah, cuman tadinya gue bahkan nggak tahu mukanya. Intinya gue ketemu, gue pikir anak muda, ternyata udah cukup senior, udah punya brand. Banyak duit ini mah. Ya dibilang banyak duit, nggak banyak duit. Intinya kita berusaha yang terbaik lah. Karena sebenarnya ada juga sponsor-sponsor yang kayak BUMN mau masuk dan lain. Tapi kan kita tetap maunya, maksudnya ini tuh circle-nya ngeri. Kita harus jaga. Nah, tapi circle dari mana juga saya nggak tahu mas. Tiba-tiba ini ada Kultur Kit yang punya bocah satu, ya udah gue ajak lo aja. Nah iya makanya. Nah makanya itu kan berkat ya. Moga-moga jadi hal baik juga, nggak cuma buat kita tapi buat semua industrinya. Yes. Moga-moga juga bisa berkala tiap tahun dan lain-lain. Tapi ya balik lagi lah, first thing first aja lah. Satu dulu berhasil baru kita ngomong yang lain gitu aja sih. Ini sih rugi nih kalau episode ini nggak tonton minimal 2 juta view mah. Udah amin, buset. Sedikit Ya. Nah jadi gue ngomong juga ya semoga biar jadi lah. Terjadi ya. Harus jadi ya. Mari kita aminkan sama-sama karena gue rasa goalsnya plannya Fajar ini bagus banget buat industri kita. Betul. Ya tepuk tangan kita aminkan. Oke guys, mungkin itu ya yang bisa. Gue closing kemana nih? Yang mana nih? Situ. Alright. Lu nunjuk apa sih biar yang ini apa ini? Oh yang itu. Oke guys, mungkin itu ya yang bisa kita rangkum. Semoga bisa bermanfaat, bisa jadi insight buat kalian yang into jersey, into blokor gitu. Kita tunggu banyak hal yang akan terjadi di 2024 tahun kolaborasi kalau kata Fajar, something new dari Enol yang belum pernah dikerjain sama penggiat jersey manapun lainnya gitu ya. Yes. So itu dulu dari kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sometimes maybe good, sometimes maybe shit.